Iya, ya rekan-rekan pembelajar ilmu negara, setelah Anda tadi belajar soal teori hakikat negara, teori dan fungsi negara, terus kemudian Anda juga belajar terkait eh, asal-usul negara, hari ini kita ingin berdiskusi terkait dua topik ini ya. Ini topik yang sangat penting, karena kemudian kalau kita bicara sebagai warga negara, lalu kita mengikatkan diri kepada pemerintahan di bawah satu organisasi kekuasaan yang bernama negara, maka kemudian kita perlu melihat eh, kenapa kemudian negara itu terbentuk, ya. Ketika dia terbentuk, lantas kemudian bentuk-bentuk negara yang seperti apa yang ada di tengah dunia ini. Karena tentulah satu negara dengan negara lain itu berbeda bentuknya. Tentu ada yang sama, tapi paling tidak dari semua negara yang terbentuk itu, atau yang sudah bilanglah kalau tadi mereka terjajah, lantas kemudian mereka menyatakan berdaulat dan merdeka, lantas mereka terbentuk suatu negara yang berdaulat ya. Nah ini hal yang menarik ketika kemudian baru-baru ini di negara kita agak kisruh ya, pro dan kontra terkait penolakan eh, pemain tim sepak bola Israel ya, karena Israel dianggap masih mengkolonialisasi atau menjajah Palestina, sehingga dianggap itu bertentangan dengan konstitusi ya. Karena memang kebetulan di pembukaan kita itu dideklarasikan, diproklaim sedemikian rupa bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan bagi tampaknya ada beberapa gubernur ya, ada Koster, terus ada Ganjar, yang kemudian ada juga Bupati Trenggalek kalau saya nggak salah ya, menolak hal itu. Tapi kemudian kalau kita tonton di di televisi maupun di sosial media, itu juga terkait pandangan partai ya, pandangan partai terkait eh, dalam hal ini PD Perjuangan ya, penolakan terhadap Israel. Nah, betapa pentingnya sebuah negara itu di apa ya, diakui kedaulatannya, dan kemudian sangat perlu sekali ada sekelompok orang yang tadinya mereka mengikatkan diri dalam suatu wilayah tertentu, mereka kemudian mengikatkan diri di bawah pemerintahan yang mengkoordinir semua warga negara, dan mereka dinyatakan terbentuk sebagai negara. Nah, ini beberapa contoh ya, bukan dalam hal ini kita akan lihat kenapa negara kemudian terbentuk. Nah, yang pertama ada Hobbes ya. Hobbes ini seorang filsuf yang kemudian melihat bahwa negara itu terbentuk karena memang manusia ingin mempertahankan kekuasaan dan wilayah tertentu. Nanti kalau Anda baca di beberapa, atau nontonlah, saya bilang gak usah baca lah, nontonlah film-film eh, apa ya, film-film klasik begitu, film-film masa-masa kerajaan dulu, penaklukan. Kenapa kemudian perlu sekali penaklukan? Bahkan dalam konteks teologis juga dulu, ketika ada peperangan, maka biasanya negara yang ditaklukkan itu akan tunduk kepada siapa di balik atau siapa yang dipercaya oleh penakluk. Ya, jadi kalau misalnya Allahnya adalah ini, maka kemudian mereka dipaksa untuk mengikuti Allahnya mereka. Itu makanya dulu peperangan itu menjadi hal yang biasa, karena dalam konteks penaklukan itu bicara soal power atau kekuasaan, yang bicara soal geopolitik juga. Apakah dia ingin memperluas geopolitiknya atau merebut yang dianggap dia itu kepemilikan dari aspek historisnya. Maka menurut Hobbes, negara itu terbentuk karena memang ada sekelompok orang atau manusia ingin memaintain kekuasaannya di dalam konteks wilayah geopolitik tertentu. Itu menurut Hobbes ya. Nah, oleh karena itu, kata Hobbes, ya, kalau ada yang berkuasa, berarti ada sekelompok orang yang menjadi objek ya, atau yang ingin dikuasai, tanda kutip ya, ingin dikuasai, jangan anggap negatif ya. Karena dalam Hobbes mencoba uh, mengapakan ya, mengkonkretkan pemahamannya dengan menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang perlu diproteksi ya, yang perlu mendapatkan hak-haknya, yang perlu mengekspresikan kebebasannya, yang menunjukkan bagaimana dia juga manusia yang apa ya, manusia yang juga dihormati martabat dan harakatnya ya. Sehingga antara yang ingin berkuasa ya, demikian juga yang tadi ya, yang ingin diperintah atau ingin dilindungi, diproteksi, dijamin hak-haknya, itu ada kesepakatan gitu. Makanya ketika kita melakukan
pemilihan umum, ya, ketika kita melakukan pemilihan umum atau pemilihan legislatif, ketika kita memilih orang, ketika kita memilih kendati partai ya, kalau proporsional tertutup dan terbuka itu jadi perdebatan ya, kita setuju yang terbuka begitu ya. Itu sebagai ekspresi kesepakatan kita, persetujuan kita bahwa orang itulah yang memimpin kita. Anda pilih Prabowo misalnya, maka Anda percaya beberapa tahun ke depan pilih Prabowo. Anda ingin milih Anies Baswedan misalnya, maka Anda percaya bahwa yang memimpin Anda adalah Anies Baswedan. Ada kesepakatan. Bentuk kesepakatan itu ketika Anda menunjukkan hak pilih Anda. Demikian juga kalau Anda pilih Ganjar Pranowo, misalnya begitu. Maka dalam pemilu, kalau Anda tidak memberikan suara Anda, sebenarnya Anda sedang tidak memanfaatkan hak Anda. Ya, Anda memberangus kebebasan Anda sendiri, hak politik Anda sendiri. Anda dengan sendirinya melepaskan hak Anda, menunjukkan bahwa Anda tidak bertanggung jawab terhadap status Anda sebagai warga negara. Makanya kita sangat sangat anti sekali golput. Ada orang bilang golput itu pilihan, Pak. Betul pilihan. Tapi ingat, kalau kamu nggak mau milih orang lain, seharusnya kamu harus masuk untuk dipilih. Karena kamu nggak sepakat orang lain pimpin kamu, maka kamu harus pimpin sendiri gitu loh. Ya, jadi saya pribadi tegas soal itu ya. Jadi kalau golput itu bukan pilihan kalau saya. Kalau ada pendapat orang itu kan ekspresi keyakinan hak pilih itu terserah kalian. Tapi dalam konteks pikiran saya, bahwa ketika Anda tinggal di negara, itu ada hak dan kewajiban bahwa Anda berhak memilih dan Anda juga wajib memastikan bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik, bahwa Anda ingin menyepakati orang tertentu untuk memimpin negara ini. Itu menurut Hobbes. Nah, menurut John Locke yang terkenal dengan teori uh, kontrak kontrak sosialnya. Dia bilang apa? Negara terbentuk karena memang ada kesepakatan juga. Masyarakat yang sudah diorganisir, ya, terorganisasi, membentuk pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana kehidupan bersama atau visi misi bersama itu tercapai. Konteks negara kita misalnya, negara Indonesia menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan ada satu pemerintahan yang sah, pemerintahan yang sesuai dengan mandat konstitusi, di mana masyarakat diorganisir sedemikian rupa untuk mencapai visi itu, ya kan? Maka ketundukan kepada apa itu ya, kepada pemerintah itu menjadi suatu kewajiban begitu. Ya. Kenapa? Karena John Locke sadar betul bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Dan oleh karena itu butuh diatur, butuh diregulasi tata cara kehidupannya. Ya kan? Supaya apa? Tercapai kesejahteraan. Nggak usahlah negara, UNESA saja dia perlu meregulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, ketika saya bertugas di PPKS ya, di pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Maka kami bertugas bagaimana meregulasi ya semua sivitas akademika untuk tidak terjadi kekerasan seksual. Kita buatkanlah peraturan rektor, diregulasi dia. Lalu ditegakkan berdasarkan apa? Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Rektor ya sebagai pemerintahan di UNESA yang menentukan beberapa timnya untuk menegakkan regulasi itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Konteks bernegara, maka tujuannya adalah bagaimana supaya negara itu sejahtera. Oke, itu menurut John Locke ya. Sekarang kita geser ke tokoh lainnya atau ilmuwan lainnya. Herbert Spencer, dia ini dikenal sebagai seorang sosiolog dan juga paham betul dengan bagaimana suatu hal itu berproses, berdinamika, berkembang berdasarkan kurun waktu tertentu atau berevolusi. Menurut dia, negara itu terbentuk karena apa? Karena secara alami ya, berangsur-angsur terbentuk karena apa? Adanya evolusi sosial dan politik. Kehidupan sosial itu tidak lepas dari kepentingan, kan gitu kan? Ketika ada relasi, ketika ada interaksi antara individu dengan individu yang lain, maka ada kepentingan di sana yang harus diakomodir. Dan bicara kepentingan itu bicara juga bagaimana memastikan kepentingan itu berjalan. Disitulah politik hadir, ya kan? Kepentingan personal itu menjadi kepentingan bersama yang diorganisir itu terbentuk menjadi policy yang bisa ditaati bersama atau kebijakan, ya kan? Makanya pemerintah dia pandang penting sebagai policy maker
supaya kemudian kehidupan sosial antara masyarakat kelompok satu kelompok yang lain, apalagi di konteks Indonesia yang sangat besar ini, dengan beragam suku, beragam agama, beragam value ini, kemudian mengikatkan satu di rumah yang sama bernama Indonesia, itu nggak mudah. Lantas bagaimana kemudian ini bisa bersatu padu, ya, terintegrasi dengan proses yang sama, berdinamika bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Ya, jadi ada evolusi sosial dan politik di sana. Ya. Oleh karenanya dia muncul karena ada bentuk-bentuk organisasi sosial yang kemudian lebih awal terbentuk. Contoh kelompok suku, klan, marga, kerajaan, ya kan? Makanya di Indonesia dulu kan sudah ada kerajaan-kerajaan kan, mulai dari Kutai, Majapahit, Tarumanegara, Samudra Pasai, apa banyak sekali, ya. Sebelum Indonesia eksis, sudah ada kelompok-kelompok orang, kerajaan Batak, kerajaan Sunda, ya toh, kerajaan Jawa, ya kan, kerajaan Madura, sudah ada klan-klan itu sebenarnya, kelompok-kelompok itu. Dia berevolusi, berjalan, karena kita semakin terus ada relasi, ada kepentingan bagaimana mengatur nggak ada benturan, disitulah muncul negara. Supaya apa? Dia mengikat semua yang ada di dalam negara, sehingga semua terorganisir baik, dan semuanya bisa tercapai kepentingannya. Itu menurut Spencer. Tentu kita bisa menerima teori ini. Ada seorang sosiolog bernama Emil Durkheim yang kemudian dia menyatakan dengan teori fungsionalnya bahwa negara itu terbentuk karena memang adanya kebutuhan. Ya, jadi mirip-mirip sebenarnya para ilmuwan ini melihat ya secara utuh, tapi mereka menamakan itu sebagai apa teori evolusi, ada yang mengatakan itu sebagai teori fungsional. Dalam konteks si Emil Durkheim dia bilang ada fungsionalitas dan efisiensi pengaturan hidup bersama. Ya, karena kita hidup bersama, beda value, beda keyakinan, ya barangkali beda tujuan dan ekspektasi, maka kemudian ada kebutuhan bagaimana mengfungsionalisasikan ya setiap kelompok yang ada, setiap apa itu ya, capital yang ada, sehingga itu bisa berjalan seefisiensi sedemikian rupa untuk mencapai kehidupan bersama. Ya, makanya disebut teori fungsional. Oleh karenanya, maka sangat fungsional banget ya. Negara terbentuk sebagai solusi. Dia sebagai sarana penyelesaian konflik, sarana penyelesaian masalah-masalah, baik itu dibilang ekonomi, baik itu sosial, baik itu politik, keamanan, dan segala macamnya, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Jadi karena negara begitu fungsional lah, maka dia perlu ada, kayak kira begitu ya. Dari aspek fungsional itu Emil Durkheim. Ya. Nah sekarang Karl Marx, ya, dia seorang pakar ekonomi dan juga seorang filsuf politik ya, dengan dikenal sebagai teori Marxisme, ya kan. Nah, menurut Karl Marx, negara itu terbentuk karena memang menjaga kepentingan dan mendominasi kelas yang berkuasa. Ya. Oligarki begitu. Itu menurut Karl Marx. Ya. Bagaimana ya Karl Marx ini kan sebenarnya dia juga seorang yang sangat taat beribadah. Ya kalau katakan Karl Marx itu anti Tuhan, ini perlu belajar ulang ya, perlu baca buku dia bahwa dia sebenarnya bukan anti Tuhan ya. Justru dia mengkritik gereja saat itu yang kemudian mencampurkan atau paling tidak menunggangi agama untuk tujuan negara. Ya, dia tidak melihat itu sebagai suatu hal yang benar begitu ya. Makanya disebutnya agama adalah candu kan begitu ya. Bukan berarti dia anti agama, ya. Tapi kemudian dia bilang apa? Negara terbentuk itu karena supaya ada kepentingan yang tak berjalan dan bagaimana para oligarki bisa bertahan. Ya kan? Makanya tentu kita tidak sepakat dengan para oligark ini ya, karena kita hidup bukan untuk kepentingan oligarki. Kita hidup untuk kepentingan bersama. Oligarki adalah rakyat, kita adalah rakyat. Maka tidak ada kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita nggak punya kasta di sini. Kita sama-sama warga negara Indonesia, equality ya before the law, equality dalam semua hak dan kewajiban, demikian juga equality dalam hak asasinya. Sehingga tidak perlu ada merasa dirinya paling dominan daripada yang lainnya. Ya. Yang berikutnya, negara muncul sebagai produk dari konflik antar kelas yang berbeda. Karena tadi ada kelas oligarki, ada kelas bawah, maka sering sekali ada benturan. Oligarki ingin memanfaatkan kelas bawah nggak mau dong. Ya kita juga manusia yang perlu bertahan. Kita juga punya tujuan. Kamu manusia, saya juga manusia. You punya harkat martabat, saya juga punya harkat martabat.
Kita setara. Nasib kamu aja mungkin ayah kamu dulu kaya, kamu punya modal, kamu punya capital, kamu punya perusahaan, kamu lebih baik. Bukan berarti kamu lebih layak dan pantas berkuasa dengan kita, tidak. Akhirnya negara muncul itu, ya. Karena ada konflik itu negara ada karena tadi dia ingin menjaga dominasi kelas yang berkuasa. Dalam artian para oligark akan berusaha bagaimana negara itu tetap eksis supaya kepentingannya tercapai. Tentu kita tidak sepakat dengan ini, tapi dalam praktik ini terjadi, apalagi dalam konteks kita pilkada, pilpres, ya, pileg, itu para pengusaha-pengusaha kan pasti datang lah ya, dia akan nyumbang, akan terlibat dan segala macam. Tentu ada maksud di situ lah, ya kan? Bukan berarti saya bilang kalau pengusaha atau pemilik modal yang punya dana kemudian tidak boleh sumbang. Tapi sikap hati nih, tapi sikap hati siapa yang tahu ya, hanya oleh yang tahu sikap hati kita, ya kan? Bisa aja kan saya misalnya nanti apa nih? Nah, setelah dosen terus saya pensiun, terjun ke politik lalu bintang menjadi pengusaha terkenal itu ya. Dia punya perusahaan Sampurna dan dia menjadi pewaris tunggal karena dia menikahi cucunya pemilik Sampurna begitu ya. Dia kaya raya begitu ya. Terus kemudian eh, dia tahu saya menjadi calon bupati Sidoarjo begitu. Dia tanya saya, Pak Iman, saya tertarik kemarin kita tuh belajar teori ilmu negara itu Pak Iman. Sejak itu saya berikhtiar siapapun saya ingin dukung secara politik. Tapi saya nggak mau jadi oligarki nih Pak Iman. Saya akan memberikan dana saya 1 M untuk sumbangan saya untuk apa kampanye politik Pak Iman. Oke, laporkan ke Bawaslu supaya tidak ini jadi main mata loh ya Mas Bintang. Nah, itu tapi Mas Bintang juga tidak ada investasi, bukan berarti dia kepengen, wah nanti kalau mau nanti saya mau bangun ini Pak Iman setelah saya Bapak terpilih, mana janji saya mau ini ada feed and back, kamu harus ada feedback dong, ya kan? Take and give karena kamu sudah dapat satu, kamu harus berikan saya juga satu. Nah, itu yang terjadi saat ini perusahaan tambang. Maka sering sekali bupati nggak punya tenaga. Banyak bupati yang tiba-tiba mundur karena nggak sanggup terpilih tapi kemudian jadi boneka para oligark gitu. Tentu kita nggak sepakat dengan itu ya. Tapi menurut Karl Marx memang ada teori dia mengatakan bahwa negara terbentuk ya karena itu juga gitu ya. Ya itu menurut Karl Marx. Oke, itu berkait beberapa teori terbentuknya negara. Nah, sekarang kita dengan cepat geser ke bentuk-bentuk negara. Ya teman-teman, kalau bicara bentuk negara itu bicara tentang bagaimana pola pemerintahan dan bagaimana berjalannya kekuasaan di suatu negara yang terbentuk itu. Nah, kalau menurut Plato, ya, bentuk negara itu adalah ada bentuk negara monarki, ya, di mana yang memimpin itu ada raja dan ratu, ya. Raja dan ratu berarti kan itu klan. Maka pasti kita katakan bahwa di luar keturunan raja tidak bisa memimpin. Maka ini akan benturan dengan negara yang berbentuk demokrasi nanti, demos and cretin, ya, bagaimana kekuasaan itu berada di tangan rakyat, ya. Tapi ada bentuk negara monarki. Apakah ada negara yang masih mempraktikkan ini di dunia? Ya ada. Inggris misalnya, ya sampai saat ini. Tapi ada yang kemudian memperluas pemahaman tentang monarki. Ada yang monarki konstitusional. Dia monarki tapi kebetulan memang dijalankan secara konstitusional. Dia tetap mengizinkan bahwa ada dari luar kerajaan yang memimpin sebagai parlemen misalnya masuk di parlemen dan kemudian jadi perdana menteri, ya kan? Maka adanya monarki konstitusional. Kemudian republik, ya. Respublika, ya. Republik, kekuasaan berada di tangan publik, ya. Dipimpin oleh presiden dan perdana menteri yang dipilih oleh rakyat. Langsung rakyat yang memilihnya. Karena res publika, kan gitu kan? Aristoteles mengatakan hal itu. Oleh karenanya, posisi rakyat menjadi sangat penting. Karena dia yang punya kekuasaan. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada presiden dan kepada perdana menteri. Itu kalau misalnya kita menganut sistem pemerintahan apa namanya ya, parlementer, ya, presiden dan perdana menteri. Ya, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya, ya kan? Tapi dalam konteks sekarang sistem presidensil, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kan gitu ya. Nah, itu menurut Aristoteles. Nah, demokrasi bagaimana negara, ya, bentuk negara di mana keputusan dibuat oleh mayoritas rakyat. Ini menurut George Rousseau itu ya, demokratien itu. Ya, agak mirip dengan respublikan, tapi demokratien ini
Dia mengedepankan kesetaraan bahwa rakyatlah yang berkuasa, ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fokusnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, kalau menurut Aristoteles, oligarki, ya, bagaimana kemudian ada sekelompok kecil orang, ya, mereka yang berkuasa dan mereka semacam punya power menjalankan kekuasaan itu, ya. Ada bentuk negara oligarki, ya. Nah, yang kemudian negara totaliter, ini menurut Carl Schmitt, ya. Ini pun walaupun sebenarnya dalam praktik sudah mulai ditinggalkan, ya. Bagaimana kemudian ada satu pihak dan sekelompok orang mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, ya. Kalau yang bedanya dengan yang oligarki memang mereka berkuasa, ya, tapi tidak seluruh aspek. Masih ada membiarkan hal-hal tertentu, kebebasan, atau barangkali juga membiarkan negara masyarakat mengerjakan hal tertentu. Kalau yang totaliter, namanya totaliter, diktatorship kan gitu kan. Seluruh aspek kehidupan masyarakat itu betul-betul dipegang dan dikuasai. Itu menurut Carl Schmitt. Nah, yang terakhir itu federal atau federasi. Bentuk negara di mana kekuasaan dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. James Madison. Mungkin ada bertanya, loh Pak, kita ini kan ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat gaya-gaya, bedanya kita dengan Amerika cuma satu saja sih. Ya, setiap provinsi tidak punya konstitusi. Kalau negara federasi bedanya di situ, ya. Setiap negara bagian dia eksis berdiri, punya konstitusi, dan mereka punya wewenang untuk meregulasi sesuatu dalam konteks wilayah sendiri, ya. Walaupun tetap ada terikat dengan negara federalnya. Negara-negara bagian. Kita pernah menjadi negara federasi 1949 itu, Republik Indonesia Serikat. Ya kan? Itu karena kita masih ada benturan dengan Belanda, lalu ada kemudian kesepakatan membentuk negara itu. Makanya ada konstitusi RIS itu yang usianya hanya 1 tahun saja sebenarnya. Karena 1949, 1950 kita sudah kembali ke UUDS, ya. 1950 itu. Nah, oleh karena itu, makanya dulu kalau saya tidak salah, perbincangan Gus Dur dengan Amin Rais, kalau saya nggak salah, ya. Saya lupa dengan satu tokoh tertentu. Soal otonomi, ya. Gimana supaya tidak jatuh ke federal? Gimana caranya gini? Tetap kesatuan, tapi berpraktik federal, kayak kira begitu, ya. Ini memang sangat dilematis, ya, sangat dilematis. Karena negara sebesar Indonesia, jika memang tidak diberikan otoritas kepada pemimpin daerah untuk mengelola negara, memang kita nggak akan sanggup. Pemerintah pusat nggak mungkin mampu lah, ya. Lalu kemudian kita mempraktikkan otonomi yang paling tepat, nanti ada asas desentralisasi, sentralisasi, terus kemudian ada asas pembantuan atau Medebewi dan sebagainya. Ya, tapi jelas dalam konstitusi kita menyebut bahwa kita negara kesatuan, ya, yang berbentuk republik, itu udah pasti. Berarti memang itulah bentuk kita. Tapi pengelolaan republiknya mengadop beberapa konsep federal, itu nggak masalah menurut saya. Yang pasti kita sudah mendeklar bahwa kita adalah negara republik yang mengakui pemerintahan daerah dan memang ada hubungan antara pemerintahan daerah dan pusat. Oke. Saya pikir begitu rekan-rekan terkait teori-teori bentuk negara dan bentuk-bentuk negara. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa menyampaikannya. Afik, silakan Mas Afik. Duduk Mas Afik, jangan sambil tiduran Mas Afik. Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fikri Rohman. Saya ingin bertanya, Mbak. Mungkin ada 2 pertanyaan, Mbak. Oke. Jadi yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk negara. Saya menilai bahwa sesuai dengan kondisi Indonesia saat pemilu kita menganut sistem demokrasi. Yang seperti asas demokrasi kan yang semua kan di tangan rakyat, oleh rakyat kepada rakyat, dari rakyat oleh rakyat seperti itu. Tapi saya menilai juga saat pemerintahan atau pemerintahan Indonesia juga menganut sistem republik sesuai dengan pengertian yang di PPT tersebutkan, yang dijelaskan Bapak kan dipimpin oleh suatu presiden atau perdana menteri. Pertanyaan saya, berarti apakah boleh untuk satu negara menganut dua bentuk negara, Pak? Iya. Terima kasih.
Ya, makasih banyak Mas Afik. Apakah satu negara menganut dua bentuk negara? Sebenarnya negara, ini kan teori ya. Ketika ketika kemudian negara itu berdiri, lalu mereka bersepakat bagaimana negara itu harus dijalankan. Yang pasti tentu seperti kita belajar di hukum konstitusi atau di perbandingan konstitusi, saya tidak tahu apakah kelas ini yang belajar perbandingan konstitusi ya? Bukan ya? Belum ya? Oke. Oke, pantas kamu bertanya. Jadi memang ketika suatu negara berdiri, maka bukti dari negara itu berdiri itu dibuktikan dengan adanya konstitusi ya, yang berasal dari kata bahasa Perancis constituer atau membentuk ya. Sertifikat lahirnya itu adalah konstitusi dan di konstitusi itulah diaturkan sebenarnya negara itu seperti apa dalamnya, bentuknya, sistem pemerintahannya, simbol-simbol negaranya atau identitasnya, lembaga-lembaga negaranya atau organ state-nya. Demikian juga yang terakhir pengakuan terhadap hak asasi manusianya. Ya. Konteks bernegara, kita menyepakati bahwa kita adalah berbentuk republik yang jelas-jelas di pasal 1 ayat 3 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat disanakan sepenuhnya berdasarkan konstitusi. Maka dari situ kita jelas mengatakan bahwa bentuk negara kita adalah republik. Tapi kalau dikatakan, tapi kan juga ada bentuk negara demokrasi. Berarti negara republik yang mengakui bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat itu dekat dengan prinsip demokrasi. Ya. Jadi memang dia seolah-olah dua bentuk yang berbeda, tapi sebenarnya dalam republik sendiri ada sistem demokrasi. Biasanya negara republik pasti menghormati demokrasi. Di monarki baru agak-agak ragu kita dengan demokrasi. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, Jakarta misalnya gitu ya. Ya toh? Kan nggak boleh kan rakyat jelas aja jadi gubernur kan di situ kan? Nggak bisa. Ya kan? Secerdas apa dan sepintar apapun kamu, kalau kamu bukan keturunan Hamengkubuwono, ya kan? Ya kamu nggak bisa jadi di situ. Orang Chinese nggak bisa punya tanah itu di Jogja itu. Orang Batak bisa gitu ya, lucu ya. Kenapa orang Chinese nggak bisa? Dalam demokrasi nggak bisa begitu gitu loh. Jadi pasti dalam monarki itu demokrasi pasti akan terberangus. Republik sudah pastilah prinsip demokrasinya ada. Karena kekuasaan berada di tangan rakyat kok. Bagaimana mungkin kekuasaan di tangan rakyat terus rakyat yang satu menganggap rakyat yang lain tidak berharga? Itu praktiknya juga itu. Negara kita negara demokrasi tapi orang beribadah susah ya kan? Takut itu, anti itu kalau lihat ibadah yang rumah ibadah lain itu kayak imannya kendur gitu ya. Belum puasa kemarin itu ada penyegelan itu bupati segel rumah ibadah itu. Saya heran ya dengan negara ini ya. Bukannya bersyukur, alhamdulillah saudara kita ini nggak nyembah batu, nggak nyembah ular, nggak nyembah manusia atau apa ya, nyembah Tuhannya nggak apa-apa lah. Saya heran ya dengan negara kita ini. Kalian harus berbicara lah yang begituan itu ya. Kita bingung lah. Masa bupati ikut-ikutan nyegel rumah ibadah itu kan memalukan itu ya. Katrok lah. Saya ingin kondem di sosial media, tapi perempuan takutnya nanti dia bisa stres ya, sakit hati ya. Sudah saya diami aja lah. Ya kan. Tapi saya merasa aneh gitu loh. Emang kenapa kalau ada contoh ya? Contoh. Misal lah ya, Wafi Fahmi ini nikah dengan misalkan saja nih ya. Ini bukan doa tapi percontohan saja. Fahmi menikah dengan Ratna Media misalnya. Lalu mereka pindah ke Sumatera Utara, tinggal di pinggiran, di tepi Danau Toba. Anda lihat itu di belakang rumah saya itu, di belakang rumah saya, di belakang PP saya itu Danau Toba itu teman-teman itu. Pinggiran itu indah sekali itu, ya kan? Wafi dan Fahmi lulus PNS di sana itu, ya kan? Nah, mereka punya anak 5. Dan terus besok-besok anaknya Ratna sama Fahmi nikah lagi, bawa dari Surabaya. Akhirnya berkumpul, di situ ada 20 orang. Kalau di rumah mereka sholat sudah nggak bisa lagi sholat subuh itu kayaknya kalau berjemaah itu udah kurang pas. Lalu mereka mendirikan musola. Menurut kalian berhak nggak ya Ratna dan Wafi mendirikan musola di tepi Danau Toba itu? Berhak nggak, Afik? Berhak, Pak. Lu ya berhak. Wong dia warga Ya, negara Indonesia, dulu di tanah Indonesia kok nggak bisa pula dia. Kalau mau di tengah Danau Toba itu dibuatkan itu di apung itu. Musola apung supaya indah itu. Besar di situ dibuat itu Masjid Agung Danau Toba itu. Saya bangga sekali. Ya kan? Tidak perlu orang Batak datang ke sana seolah-olah oh apa itu? Oh kayak oh apa namanya itu ya? Wah, serang. Jangan sampai ada di sini orang ibadah.
orang-orang Islam. Enggak lah, sekarang banyak tuh di Pidato itu banyak itu teman-teman Islam. Indah malah, ya. Indah sekali lah. Perbedaan itu indah sekali. Itulah keindahan Indonesia itu, ya kan? Tapi kalau Anda melihat rumah ibadah itu disegel diam-diam aja, something wrong with you. Itu dia. Ada masalah denganmu itu, ya. Hati nurani itu rusak sudahan itu. Kita terbiasa melihat yang salah kita diamkan seolah-olah kita menganggap itu benar gitu kan. Itu bupati, saya lupa bupati apa itu, Indramayu itu apa ya, saya lupa lah. Nanti saya share di grup kita lah. Itu nggak pantas. Kenapa? Ada kepentingan bersama. Tadi kita tahu bahwa dalam konteks bernegara itu ada kepentingan bersama yang diakomodir. Ya toh? Untuk itulah ada pemerintahan. Ini pemerintahan ikut-ikutan nyegel rumah ibadah. Harusnya kan ditanya apa yang kurang nih, izinnya yang kurang. Ada gitu, oke. Lalu masyarakat dikumpulkan, Bapak Ibu, kebetulan kan memang mereka ini belum memenuhi izin untuk mendirikan rumah ibadah. Adakah solusi yang kita berikan? Bukankah kita diajarkan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, indahnya di Ramadan ini, kita jadi berkah bagi orang yang berbeda pula. Itulah yang Allah mau untuk kita. Jadi Pak Iman itu ustadznya kan begitu. Masa nggak bisa ngomong begitu, ya kan? Ya kan? Kan begitu. Bukan malah nyegel rumah ibadah gitu ya. Seolah-olah akidahmu terganggu ada orang menyembah Allah itu. Ya kan kita bisa berdiskusi panjang lah. Benarkah kita menyembah Allah yang sama? Itu bisa kita diskusikan panjang lah. Kita sepakat negara ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ada Allah, semuanya mengakui bahwa ada sesuatu zat yang luar biasa, maha tinggi, maha hebat, ya, maha mendengar, maha hadir. Semua kita percaya itu. Tinggal bagaimana datang ke dia dengan cara seperti apa. Itu kan manusia kan punya peradaban, punya aspek historis, ya kan? Seolah-olah dia lebih islami ketika nyegel gereja. Ada aja. Ini saya sangat sedih ini ya. Sangat sedih ya. Saya akan lakukan hal yang sama ketika rumah-rumah ibadah agama lain juga diberangus ya. Ketika ada misalnya orang dilarang mendirikan musola di tepi Danau Toba atau bahkan masjid terapung di Danau Toba itu dilarang. Nah, saya mungkin akan juga bersuara. Hei teman-teman Batak, gak boleh kita begitu. Pasti saya akan ngomong begitu. Ya, saya nggak akan tawar menawar itu. Memang itu prinsip bernegara. Karena kita adalah warga negara Indonesia di rumah yang sama. Harusnya kita punya hal yang sama. Begitu ya Mas Afik ya. Oke, Ya, ada Pak. lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua tadi, Pak. Ya, mungkinkah? Ya, enggak. Maksudnya yang pertanyaan kedua kan gini, tadi akan ada bentuk negara yang federal, Pak ya. Betul. Kalau kita lihat di negara tetangga, apakah Malaysia itu termasuk negara federal, Pak? Oh Kan iya. di situ kan ada Kesultanan Johor, Kesultanan Selangor, Oh ya, dan lain-lain. betul. Indonesia, Malaysia itu berbentuk federal. Ada negara-negara bagiannya. Ya, keuntungan dari negara federal itu sendiri apa, Pak ya? Wah, itu kan kita gali nanti, ya. Ya, walaupun saya akan beritahukan sedikit. Ya, tentu memang saya katakan gini, agak mirip sebenarnya dengan prinsip otonomi daerah. Karena dalam prinsip otonomi daerah pun sebenarnya orang lokal local government itu punya kewenangan juga ya mengorganisir sumber daya yang ada dan segala macam. Tapi kan soal keuangan, soal yang lain itu kan kemudian dua hal yang harus didalami dan perlu didiskusikan ya. Lihatlah Amerika Serikat begitu ya, negara bagian begitu bertahun-tahun tampaknya berhasil juga. Saya pikir pemilihan itu tidak masalah lah. Pernyataannya adalah secara politik, secara sumber daya kita siap atau tidak. Maka saya katakan kita negara republik ya, tapi sebenarnya kita juga mengadop kok prinsip-prinsip federal itu. Nanti kita akan diskusikan panjang terkait itu. Karena itu menjadi bagian kajian kita di kelas ilmu negara juga ya, mengkomparasi bentuk-bentuk negara, kelebihan dan kekuatannya ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Terima Oke. kasih atas kesempatannya juga. Oke, terima kasih Mas Afik. Ya, teman-teman, saya pikir untuk teori bentuk negara ya, demikian juga teori terbentuknya negara dan bentuk-bentuk negara, saya pikir cukup sampai di sini. Nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan, saya berharap bisa dibuatkan grup ya. Bisa dibuatkan grup untuk kita bisa berdiskusi di situ. Atau nanti terserah deh, apakah saya ke PJ, saya lempar ke PJ untuk bisa teman-teman bisa berdiskusi di dalam ruangan ya. Semoga teman-teman sehat, kuat ya, menjalankan puasanya, dan barokah ya. Teman-teman bisa merenungi dan semakin korib dekat dengan Allah itu. Dan teman-teman semakin sensitif ya melihat kebutuhan manusia lainnya, bukan lagi fokus kepada diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.